kasih setiamu, kau menyediakan yang ku perlu. Shalom Bapak Ibu Saudara, para orang tua yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Saya percaya dengan adanya ibadah Welcome Baby Day hari ini, Bapak Ibu Saudara akan semakin diberkati oleh Tuhan Yesus. Bahkan keturunan Bapak Ibu Saudara akan juga diberkati oleh Tuhan Yesus. Amin. Mari sama-sama sebelum kita memulai ibadah kita pada hari ini, kita satu di dalam doa. Kami bersyukur Tuhan, kami memiliki Allah yang setia seperti Engkau. Kami bersyukur kami memiliki sosok seorang Bapa yang baik dalam kehidupan kami, Tuhan Yesus. Ini kami setiap orang tua kami datang, Tuhan Yesus. Kau yang memberkati ibadah kami hari ini, Tuhan. Kau yang menyertai ibadah kami sepanjang hari ini, Tuhan Yesus. Terima kasih, Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, mari sama-sama katakan, amin. Pada hari ini kita datang sama Tuhan. Bapa, kau setia. Bapa, kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu, kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, Bapa, kau setia. Dan bersama-sama katakan, Bapa kau setia. Bapa, kau setia. Kau mulia, tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, lebih dari harta, kami nyatakan Yesus, Engkau segalanya bagi kami, Tuhan. Kasih setiamu, kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Oh, kau tunjukkan kasih setiamu, kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, dulu,
setiamu, kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, Bapa, kau setia. Mari katakan, kau tunjukkan kasih setiamu. Bagi yang sudah merasakan kasih-Nya Tuhan, merasakan kesetiaan Tuhan Yesus, angkat suaramu. Yes, Tuhan, makasih Tuhan Yesus. Sampai selama-lamanya Engkau Allah yang setia Tuhan. Kau tunjukkan kasih setiamu, kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, katakan dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, Bapa, kau setia. Katakan, kau setia, kau mulia, kau setia, kau mulia, kau setia, kau mulia, Bapa, kau setia. Kau Bapa yang setia Tuhan, Engkau Bapa yang setia, tak pernah meninggalkan kami Tuhan. Engkau Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Terus angkat suaramu, sembah Dia, sembah, sembah Dia. Hiara rabaya shanda rabo, hiara rabaya shanda, hiara rabaya shanda rabo. Yesus, terima kasih, kami rasakan kesetiaan-Mu, kami rasakan kasih-Mu Tuhan. Ya ralabaya syanaralabaya syaralabaralabaralabaya lalabaralabaralab. Mari terus angkat suaramu, sembah Tuhan lebih dalam lagi. Ya ralabaya syaralabaralabaralabaralabaya lalabo. Ya ralabaya syanaralabaralabaralabaralab. Terima kasih buat kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ya ralabaya syanaralabaralabaralabaya syaralabaralabaralab. Ya ralabaya syanaralabaralabaralabaya lalabo. Ya ralabaya syanaralabaralabaralab. Biar dari mulut kami selalu keluar puji-pujian terhadap Engkau Tuhan Yesus. Karena hanya Engkau Allah yang layak kami sembah Tuhan. Hanya Engkau Allah yang layak kami puji Tuhan Yesus. Ya lalabaya syaralabaralabaya lalabaralabaralabaya lalabaya syaralabaralabaralabaya. Ya lalabaya syaralabaralabaralabaya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih, terima kasih. Sekarang ku memuji-Mu,
menyembahmu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagimu. Mari angkat tanganmu, katakan, sekarang ku memujimu, Allah yang setia. Tak sedetik pun kau meninggalkan perbuatan tanganmu, Tuhan. Yes, Tuhan Yesus. Sekarang ku menyembahmu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagimu. Mari sekali lagi katakan, sekarang ku memujimu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tanganmu. Sekarang ku menyembahmu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagimu, agar indah bagimu, oh, agar indah bagimu, oh, ini setiap pujian kami. Ya lalaba ya shandara laba lalaba lalaba ya raraba ya shandara rabo, ya raraba ya shandara raraba ya lalabo, ya raraba ya rarabo, sharalaba lalaba 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 ya shandara laba lalaba 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 ya raraba ya she, ya raraba rarabo, ya raraba ya sharalaba lalaba 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 lalaba. Shalom jemaat Welcome Baby Day yang kukasihi. Hari ini bertemu lagi dengan saya Dr. Debbie Susanti MGC. Hari ini saya ingin melanjutkan bulan lalu mengenai how to build baby brain architecture yang kedua hari ini. Oke, mari kita mulai. Slide selanjutnya. Penelitian pada otak anak yang sedang berkembang menunjukkan bahwa pengalaman awal pada masa anak-anak menjadi dasar sumber daya manusia yang berkualitas, komunitas masyarakat yang bertanggung jawab, dan penting untuk perekonomian negara. Dan bukti juga menunjukkan bahwa fungsi eksekutif itu penting untuk pencapaian sekolah, persiapan dan kemampuan beradaptasi untuk masa depan, dan menghindari berbagai masalah kesehatan di kemudian hari. Oke, mari kita saksikan satu video yang akan ditampilkan. Science tells us that the experiences we have in the first years of our lives actually affect the physical architecture of the developing brain. This means that brains aren't just born, they're also built over time based on our experiences. Just as a house needs a sturdy foundation to support the walls and roof, a brain needs a good base to support all future development. Positive interactions between young children and their caregivers literally build the architecture of the developing brain. Building a sturdy foundation in the earliest years provides a good base for a lifetime of good mental function and better overall health. So just how is a solid brain foundation built and maintained in a developing child? One way is through what brain experts call serve and return interactions. Imagine a tennis match between a caregiver and a child, but instead of hitting a ball back and forth across a net, various forms of communication pass between the two, from eye contact to touch, from singing to simple games like peekaboo. These interactions, repeated throughout a young person's developing years, are the bricks that build a healthy foundation for all future development.
But another kind of childhood experience shapes brain development too, and that's stress. Good kinds of stress, like meeting new people or studying for a test, are healthy for development because they prepare kids to cope with future challenges. Another kind of stress, called toxic stress, is bad for brain development. If a child is exposed to serious ongoing hardships like abuse and neglect, and he has no other caregiver in his life to provide support, the basic structures of his developing brain may be damaged. Without a sturdy foundation to properly support future development, he is at risk for a lifetime of health problems, development issues, even addiction. It's possible to fix some of the damage of toxic stress later on, but it's easier, more effective, and less expensive to build solid brain architecture in the first place. One of the things building sturdy brain architecture supports is the development of basic emotional and social skills, an important group of skills which scientists call executive function and self-regulation, can be thought of like air traffic control in the child's mental airspace. Think of a young child's brain as the control tower at a busy airport, all those planes landing and taking off, and all of the support systems on the ground simultaneously demand the controller's attention to avoid a crash. It's the same with a young child learning to pay attention, plan ahead, and remember and follow lots of rules. Like all of us, kids have to react to things happening in the world around them, while also dealing with worries, temptations, and obligations on their mind. As these demands for attention pile up, air traffic control helps a child regulate the flow of information, prioritize tasks, and above all, find ways to manage stress and avoid mental collisions along the way. Having this ability is a necessity for positive and level mental health. Developing effective air traffic control, overcoming toxic stress, and building solid brain architecture are things kids can't do on their own. And since strong societies are made up of healthy, contributing individuals, it's up to us as a community to make sure all young people have the kinds of nurturing experiences they need for positive development. To build better futures, we need to build better brains. Ya, dari film tadi bisa dilihat ya. Jadi otak itu seperti pondasi rumah kalau kita membangun rumah. Dan yang penting dalam bagaimana cara untuk membangun arsitektur otak anak yang sedang dalam kandungan dan sedang berkembang itu sebenarnya sangat mudah, yaitu serve and return interaction ya. Jadi ada respon dari orang sekitarnya yang baik untuk anak ini, dan dari respon-respon ini akan terjadi tektok interaksi, dan disitulah otak anak akan berkembang sangat mudah. Tapi harus dilakukan terus-menerus setiap hari 24 jam selama anak ini bangun ya. Gitu. Nah, jadi anak ini dari situlah otaknya bisa berkembang. Nah, hal ini bisa dirusak dengan yang tadi ya, namanya toxic stress bagi anak. Nah, kita sejak awal harus sudah menghindari hal ini terjadi oleh anak kita. Dan yang penting adalah fungsi eksekutif dan self-regulation atau pengontrolan diri. Ini penting sekali. Nah, fungsi eksekutif itu ada 3 bagian, yaitu fleksibilitas kognitif, kemampuan mengontrol diri, dan memori kerja. Perkembangan tertinggi sepanjang hidup seseorang itu, executive function itu hanya kenaikan tertingginya hanya usia 3 sampai 5 tahun saja. Oleh karena itu saya ingin mengatakan ini dari sejak anak-anak masih dalam kandungan. Karena apa? Dari dalam kandungan pun fungsi eksekutif sejak anak ini lahir sudah mulai dia berkembang. Nah, tapi perkembangan yang tertingginya itu pada saat usia 3 sampai 5 tahun. Oleh karena itu anak-anak mulai sekarang, zaman-zaman sekarang ini harus mulai disekolahkan mulai usia sekitar kalau bisa dari baby school, tapi minimal selambat-lambatnya umur 2 tahun itu harus sudah masuk sekolah gitu ya. Karena apa? Peningkatan fungsi eksekutif ini paling tinggi usia 3 sampai 5 tahun. Ya, berikut ini merupakan perkembangan dari masing-masing aspek dari fungsi eksekutif, yaitu perkembangan dari waktu ke waktu, dari working memory, fleksibilitas kognitif, dan kemampuan mengontrol diri. Boleh dibaca satu persatu dari perkembangan dari masing-masing aspek tersebut. Oke, selanjutnya kita akan menyaksikan satu film
mengenai serve and return interaction. Jadi bagaimana dari interaksi sederhana sejak kecil ini bisa membentuk arsitektur otak anak. Oke, silakan. The key to forming strong brain architecture is what's known as serve and return interaction with adults. In this developmental game, new neural connections form in the brain as young children instinctively serve through babbling, facial expressions, and gestures. And adults return the serve, responding in a very directed, meaningful way. It starts very early in life when a baby coos and the adult interacts and directs the baby's attention to a face or hand. This interaction forms the foundation of brain architecture upon which all future development will be built. It helps create neural connections between all the different areas of the brain, building the emotional and cognitive skills children need in life. For example, here's how it works for literacy and language skills. When the baby sees an object, the adult says its name. This makes connections in the baby's brain between particular sounds and their corresponding objects. Later, adults show young children that those objects and sounds can also be represented by marks on a page. With continued support from adults, children then learn how to decipher writing and eventually to write themselves. Each stage builds on what came before. Ensuring that children have adult caregivers who consistently engage in serve and return interaction, beginning in infancy, builds a foundation in the brain for all the learning, behavior, and health that follow. Ya, jadi dari hal-hal yang sangat sederhana yaitu kita merespon pada saat anak melakukan sesuatu, orang dewasa yang ada di sekitarnya merespon. Jadi seperti ada tektok-tektok mereka berinteraksi. Dari interaksi yang sederhana ini akan terbentuk koneksi-koneksi syaraf yang membentuk arsitektur otak. Dan hal ini menjadi fondasi untuk anak di kemudian hari. Jadi koneksi syaraf yang terjadi itu kurang lebih dari mata itu terbentuk masuk ke bagian memori, terus udah gitu terus nanti terbentuk lagi koneksi ke bagian motoriknya untuk melakukan ingat dia bisa memegang, ini mulai menggerakkan motoriknya, bahasanya lama-lama dia akan belajar mengucapkan kata-kata yang dia dengar di sekitarnya dan juga ke bagian emosinya. Jadi ini harus selalu distimulasi, jadi terbentuk koneksi syaraf. Makin banyak distimulasi, makin banyak interaksi, maka koneksi syaraf yang terbentuk akan makin banyak dan ini akan menjadi fondasi otak anak yang sangat kuat untuk masa depan anak selanjutnya. Oke, selanjutnya satu film lagi. Did you know that you can help build a child's brain? Everyday interactions can have a big impact on developing brains throughout childhood, starting even before babies can talk. Scientists call this serve and return, like a game of tennis or ping pong. A child serves by showing an interest in something, and the adult responds in a supportive way. Finding moments throughout the day to do it is easy and fun, and you'll be building strong brains. You can use 5 steps to practice serve and return with any child. Step 1. Share the focus. When a child is interested or curious, you can see it. What's this? It's a stroller. Watch this child look at something in a book. Right there. Pointing shows interest. Cow. So does making a sound, like this child. And mom is paying close attention. See baby moving those little arms and legs and focusing on the ball? That's a serve. The key is paying attention to what the child is noticing. Oh, you like those guys too? Look at grandpa sharing the focus. By noticing serves, you will help build curiosity, and you'll strengthen your relationship. Step 2. Support and encourage. You can return a child's serve by saying a word of encouragement. That's right. Pretty good. Watch Grandpa return this serve by saying thank you. Yeah. Thank you. Even a facial expression can encourage a child. Orange. Or emotion, like this You mom say dancing. Time.
You can also pick up the object that the child is pointing to and bring it closer. We need help to sit her down. Things like helping and playing with the child let them know that their thoughts and feelings are heard and understood. Step 3. Name it. Yeah, the puppy. See the windows, the house. When you return a child's serve by naming what they are seeing, doing, or feeling, you make important language connections in their brain. He's got bumps all over him, huh? This brain building happens even before a child can talk or understand your words. You can name anything: a person, a thing, an action, a feeling, or a combination. Clean up, everybody do your shit. When you name what a child is focused on, you help build understanding of the world around us and what to expect from it. The baby's sitting. Ooh, the baby's sitting in the back seat of the car. You like those? Those are raisins. You have raisins all the time. Naming also gives a child words to use later and shows that words are important to you. Step 4. Take turns back and forth. Taking turns helps children learn self-control and how to get along with others. Waiting is crucial. When you return a serve, give the child a chance to respond. How are you? I'm good. How are you? Note that the caregiver waits here for the next serve. See this toddler navigating a new adventure? Grandpa is waiting patiently, returning serves by asking questions and then waiting to see what happens next. You want to cover it? Yeah. Are you cold? Yeah. Oh, put this over your lap like this, okay? Yeah. Do you like that? Yeah. Oh. By waiting, you give the child time to develop ideas and build confidence and independence. Step 5. Practice endings and beginnings. Children signal when they're done or ready to move on to a new activity. Watch how this child shows it's time to start something new. Letting go of a toy signals an ending. Then picking up a new toy signals the next beginning. Want to play with the giraffe? Sharing the focus is important in this step. Ooh, the big eagle. Because this mom is sharing the focus, she notices when her child is ready to end one activity and begin something new. X, Y, and Z. When you can find these moments for a child to take the lead, I'm going to try this one. you support the child in exploring their world Would you like to play with something else? and make more serve and return interactions Yeah, you wanna possible. sit there? Serve and return interaction is critical for a child's developing brain. And the best news is that you can do it anytime, anywhere, without any need for toys or technology. Look for small opportunities throughout the day, like while you're making a snack or while you're grocery shopping. What matters most is that you're doing each of these 5 steps. Notice the serve and share the child's focus of attention. Return the serve by supporting and encouraging. Name it, take turns going back and forth, and practice endings and beginnings. Serve and return interactions make everyday moments fun and become second nature with practice. Try practicing with a child today. Ya, itu adalah tahapan-tahapan untuk bagaimana kita berlatih dan melakukan serve and return interaction untuk anak-anak. Hal tersebut jika dilakukan setiap hari dimanapun bersama dengan anak, itu akan membentuk otak anak menjadi sangat kuat, menjadi fondasi yang sangat bagus, dan ini untuk masa depan anak yang hendak kita persiapkan gitu. Oke, dan selanjutnya kita akan membahas satu persatu. Jadi dari kemampuan mengontrol diri ini dibagi menjadi beberapa juga gitu. Jadi pertama yaitu
kemampuan mengontrol diri itu si anak ini dia harus belajar untuk menghambat perilaku tertentu. Yang kedua, mempertahankan fokus perhatiannya terhadap sesuatu, mengelola emosi dan mencapai tujuan. Nah, menghambat perilaku tertentu itu seperti contohnya anak belajar mengantri, menunggu sampai mereka dipanggil baru boleh menjawab. Dan jadi contohnya misalkan anak meminta sesuatu dan nggak dikasih, anak-anak ini berteriak. Kita harus belajar untuk mengajari anak supaya tidak boleh melakukan hal tersebut. Memukul temannya ketika berebut mainan. Nah, ini adalah perilaku-perilaku yang dia harus belajar untuk dia hambat, dia inhibit, dia harus menahan diri, dia harus bisa mengontrol behaviornya ini. Atau melempar barang saat marah dan harus bisa membereskan mainannya sendiri setelah bermain. Selanjutnya, mempertahankan perhatian. Jadi banyak anak sekarang yang kita bilangnya kalau di ini nggak fokus, nggak bisa fokus. Nah, jadi anak ini dia kesulitan konsentrasi pada satu permainan dan pada saat menyelesaikan dari kecil ini, misalkan dia sedang bermain ini, mainannya belum selesai dia sudah pergi lagi dan tidak menyelesaikan. Nah, hal ini kalau besar lama-lama akan berubah menjadi saat mengerjakan sesuatu belum selesai anak-anak sudah tidak mau. Gitu, belum selesai mengerjakan PR atau tugasnya udah tidak mau, belum selesai dan tidak bisa fokus di sekolah. Jadi pada saat pelajaran dia sibuk bermain dengan yang lainnya. Ini juga dia harus belajar kontrol fokusnya. Jadi supaya anak ini bisa mempelajari sesuatu yang baru dan mengerti apa yang harus dilakukan. Dan jika anak sudah tidak mau menyelesaikan tugasnya karena sudah bosan, kita harus mendukung anak supaya dia bisa selesaikan. Dan hal-hal seperti ini kita sebagai orang tua yang ada di sekitarnya nanti harus memberikan perhatian-perhatian supaya anak terbiasa untuk menyelesaikan segala sesuatunya dan satu tugas misalkan dia harus membereskan mainannya, kita bantu orang tuanya. Jadi benar-benar tugasnya selesai dibereskan, contohnya itu bisa selesai. Jadi dia punya dan setelah itu dipuji. Jadi dia punya keinginan, pengen dipuji lagi, besoknya dia akan membereskan mainannya sendiri. Dan anak juga harus bisa mendengarkan orang tua atau guru sampai selesai berbicara, tidak boleh memotong. Jadi supaya dia bisa selesai mendengarkan dan fokus apa yang sebenarnya hendak disampaikan. Dan ini mempertahankan fokus ini juga salah satu kemampuan untuk mengontrol diri. Selanjutnya adalah mengelola emosi. Jadi kadang-kadang ada anak yang reaksinya berlebihan terhadap masalah kecil. Kadang-kadang ada anak yang punya ledakan-ledakan kemarahan atau sangat mudah menjadi sedih, sangat mudah mengalami perubahan mood dan suasana hati, gitu. Kadang-kadang suka menangis dan nggak berhenti-berhenti, juga bereaksi sangat hebat. Jadi reaksinya tuh dibandingkan anak lain itu sangat berbeda gitu. Dan kadang-kadang pada aktivitas yang rutin sehari-hari ini anak-anak bisa kayak semacam terstimulasi atau meledak-ledak gitu dalam terjadi pada itu adalah hal yang itu. Jadi emosi ini dia juga harus belajar kontrol. Oke, selanjutnya dan paling akhir dari semuanya, pengontrolan diri ini dia harus bisa mencapai tujuannya. Dia harus bisa mengelola perilakunya, perhatiannya, emosinya dalam rangka dia untuk mencapai tujuan atau menyelesaikan tugas. Jadi contohnya pada saat anak diminta untuk membereskan sesuatu, ini bisa selesai benar-benar beres, dia harus bisa mempertahankan fokusnya dalam mengerjakan hal itu, menahan diri supaya dia walaupun bosan tetap bisa melakukan, nggak marah-marah dan tidak berbuat hal-hal yang seperti melempar dan seperti hal-hal itu. Anak juga harus diajarkan mengenai rutinitas sehari-hari, tidur, makan, bermain, jam-jamnya, dan itu harus dilakukan supaya anak-anak punya satu rutinitas yang memang dia harus lakukan.
gitu. Dan anak-anak ini tidak boleh dari kecil sudah diajarkan untuk tidak boleh meninggalkan kekacauan dan harus dibereskan. Dan kalau kiranya anak tidak mampu, dibantu oleh orang dewasa sekitarnya sambil berinteraksi gitu. Oke, boleh selanjutnya. Tuh, yang kedua adalah fleksibilitas kognitif. Ini ada 3 bagian, yaitu mau berubah sesuai situasi, menyesuaikan diri dengan orang di sekitar dan lingkungan, dan mencari jalan keluar saat menghadapi masalah. 3 hal ini merupakan satu skill yang mendasar, yang ini harus dipelajari sejak anak masih kecil, tapi ini sangat berguna pada saat nanti anak ini dewasa, kemampuan ini. Dan peningkatan tertinggi hanya pada usia 3-5 tahun. Setelah mencapai 5 tahun, biasanya kemampuan ini sudah 90%. Dan sampai dewasa ini tetap akan naik, tetapi kenaikannya tidak signifikan tinggi. Oke, boleh selanjutnya. Jadi mau berubah situasi ini, misalkan gini, anak ini pada tempat-tempat yang baru, ini mudah sedih gitu. Jadi tidak bisa beradaptasi. Nah, hal-hal ini harus diajarin dari kecil supaya dia bisa ini. Dan kalau ada perubahan rencana atau perubahan rutinitas gitu ya, misalkan rencananya mau pergi jalan-jalan tapi hujan dan nggak jadi. Nah, anak ini sedih sekali ya bagaimana. Jadi dia harus bisa berubah gitu dengan situasi yang terjadi gitu. Ya, karena kadang-kadang kan semua tidak sesuai dengan rencana, tapi harus bisa dia harus menerima perubahan itu. Dan kalau misalkan ada perubahan lingkungan di rumahnya, contoh rumah baru atau sesuatu yang baru, furniture yang baru, baju-baju baru, apakah anak ini bisa menerima dengan baik gitu. Nah, apakah misalkan dia sudah mempunyai rutinitas tertentu, kalau tiba-tiba berubah gitu, apakah anak ini sangat kesulitan, misalkan perubahan makan, misalkan sedang dibawa keluar kota atau keluar negeri, makanannya tidak sesuai dengan yang seperti biasanya, apakah dia bisa menerima? Tidur di tempat yang berbeda, apakah dia bisa? Apakah dia menangis terus, sedih dan terjadi perubahan mood? Nah, jadi hal-hal ini harus diajarkan oleh kita, orang dewasa di sekitarnya gitu. Oke, selanjutnya harus bisa menyesuaikan diri juga dengan orang di sekitar dan lingkungannya. Misalkan dia baru pertama masuk sekolah, apakah anak ini kesulitan menyesuaikan diri dengan teman-temannya baru, guru-guru baru, apakah membutuhkan waktu yang lama untuk merasa nyaman pada tempat dan situasi yang baru. Seperti misalkan lagi dibawa ke luar kota nih, ke rumah saudara atau ke rumah nenek, kakek gitu. Apakah ini menjadi hambatan gitu? Apakah anak ini terganggu juga dengan suara yang keras, lampu yang terang, atau bau-bau tertentu? Apakah anak juga susah bergabung dengan acara-acara sosial, seperti ada pesta ulang tahun, piknik lah, atau pertemuan-pertemuan gitu, yang tahu-tahu ketemu orang yang nggak dikenal banyak gitu. Apakah anak-anak ini bisa menyesuaikan diri? Dan apakah bertindak berlebihan pada saat banyak orang ini gitu? Apakah dia nangis, malah bikin kacau, berisik, dan tidak bisa mengikuti flow dari situasi sekitarnya. Oke, selanjutnya. Dan apakah kita juga harus mengajarkan anak untuk mencari jalan keluar saat menghadapi masalah. Jadi, kadang ada anak yang tidak berusaha pada saat melakukan sesuatu gitu. Nah, dan pada saat kesulitan, ini anak cepat sekali udah nggak mau gitu. Nah, dia harusnya diajarkan untuk bagaimana cara mengatasinya. Anak-anak juga, apakah anak ini selalu menggunakan cara dan pola yang sama saat melakukan sesuatu? Harus diajarkan cara-cara yang lain. Contohnya dalam misalkan membuat ayam. Ayam itu, ada ayam yang bentuk begini, ada yang begini, ada yang begini. Jadi kita mengajarkan variasi-variasinya. Apakah anak ini diam dan tidak bertanya saat bingung? Gitu. Dan diam atau menangis.
apakah dia bisa minta tolong saat kesulitan dan berusaha mencari caranya, mencari jalan untuk menyelesaikan tugas yang diperintahkan ini. Apakah anak ini bisa menggunakan alat bantu? Jadi dia berpikir, oh iya ya, contoh, dia mau ngambil barang yang agak tinggi. Apakah dia bisa tahu-tahu punya ide sendiri, tarik kursi, manjat kursinya, ambil barangnya. Nah, itu contohnya. Oke, selanjutnya. Yang ketiga, memori kerja. Jadi maksudnya apa? Bukan bekerja itu bukan. Jadi apakah dia bisa mengingat berbagai informasi dan melakukan sesuatu sesuai dengan informasi yang diberikan sebelumnya. Oke, selanjutnya. Jadi mengingat informasi. Oke, selanjutnya. Nah, jadi misalkan ketika anak disuruh gitu untuk mengambil sesuatu, apakah dia lupa? Apakah dia salah? Gitu. Apakah anak di tengah-tengah melakukan aktivitas, apakah dia bisa tahu-tahu nggak tahu ini harus diapain gitu? Dan apakah dia mampu tetap pada satu pekerjaan itu, aktivitas itu dan sampai selesai, dan pada saat sebelum melakukan dikasih informasi ini itu, apakah si anak ini mampu mengingatnya gitu. Nah, selanjutnya, dan apabila dikasih informasi-informasi itu, apakah dia bisa melakukannya? Apabila itu perintah bertingkat, contohnya gini, tolong pergi ke ruangan mama ya, ambil dompet mama. Itu adalah dua perintah, pergi ke ruangan dan ambil dompet mama. Apakah dia bisa mengingat hal-hal tersebut? Nah, jadi kita harus mulai kepada anak-anak ini mulai belajar untuk mengajarkan anak. Jadi untuk dia belajar mengingat dan melakukannya. Karena kemampuan ini dibutuhkan pada saat nanti besar untuk bekerja dan melakukan sesuatu dengan efisien. Nah, oke. Boleh selanjutnya. Terima kasih. Shalom. Gembala dan seluruh pengerja CK7 serta jemaat Tuhan mengucapkan terima kasih kepada Dr. Debbie Susanti M. Gizi yang telah memberkati kita semua melalui penyampaian penjelasan perihal membangun arsitek otak bayi pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati dokter dan keluarga berlimpah-limpah. Amin. Berikut kami sampaikan beberapa pengumuman. Ibadah Raya via live streaming hari Minggu tanggal 5 Maret 2023 pukul 7, 9, 11.30, 14, dan 16.30 waktu Indonesia Barat akan dilayani oleh Evangelis Indri Pardede. Ibadah tayang ulang atau rerun yang dilakukan secara onsite untuk ibadah Mandarin Service, 2 PM yang Professional and Couple Service, 316 Youth English Ministry, ibadah Junior Church, serta King's Kid ibadah anak berkebutuhan khusus di channel YouTube GBI PRJ CK7. Untuk persembahan umum, kolekte, perpuluhan jemaat, ucapan syukur, dan lain-lain dapat dilakukan melalui e-banking, mobile banking, ATM maupun online di website rekening persembahan CK7, BCA Cabang Tamrin dengan nomor akun 206-333-8222 atas nama GBI PRJ. Ibadah onsite Minggu tanggal 5 Maret 2023 diadakan di GBI PRJ pukul 9, 11.30 dan 16.30 waktu Indonesia Barat, dilayani oleh Pendeta Rubin Ong. GBI Intercon pukul 9 dan 11 waktu Indonesia Barat, dilayani oleh Evangelis Indri Pardede. Pukul 16.30 waktu Indonesia Barat akan dilayani oleh Evangelis Gina Darmawan. GBI Elm Sutra Mall pukul 8 dan 11 waktu Indonesia Barat akan dilayani oleh Pastor Randy Junaidi BSC. Pukul 13, 15, dan 17 waktu Indonesia Barat akan dilayani oleh Pendeta Robertus Purwadi SESPD. GBI PRJ Pluit pukul 9 dan 11 waktu Indonesia Barat dilayani oleh PDM Rara Mentanu Jaya MSC. GBI PRJ Mandarin pukul 9 waktu Indonesia Barat akan dilayani oleh Pendeta Tan Willing. GBI HCR pukul 9 waktu Indonesia Barat dilayani oleh PDM Grace Suhadi. GBI St. Moritz pukul 9 dan 11 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Evangelis Gina Darmawan. Ibadah Raya onsite di atas disertai juga dengan ibadah pemuda dan anak secara onsite. Sesuai firman Tuhan dalam Amsal 3 ayat 9 mengatakan, "Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya." Dan sesuai pesan Gembala Sidang untuk kita menaati firman Tuhan tersebut,
Maka sebagai gereja yang sepenuhnya mengikuti firman Tuhan, mari kita membawa persembahan buah sulung dengan sukarela tanpa paksaan, penuh sukacita dan ucapan syukur. Lakukan dengan beriman saja. Persembahan buah sulung dapat ditransfer ke rekening BCA Cabang Tamrin dengan nomor account 206 371 7878 atas nama GBI PRJ. Atau dapat menggunakan amplop persembahan dan dimasukkan ke dalam kotak-kotak persembahan yang tersedia di pintu masuk dan pintu keluar. Jika kita taat melakukannya, maka Tuhan akan membuka tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat-Nya bagi kita yang taat akan firman-Nya. Amin. Untuk info kesempatan melayani, bergabung di GBA, Gemar Baca Alkitab, That's for Life Indonesia, pendaftaran baptisan selam, Bible Study, pemberkatan nikah dan lain-lain dapat dilihat di website www.gbiprj.org atau follow Instagram @gbiprj. Sekian pengumuman pada hari ini. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan, kami mengucap syukur untuk ibadah WBD pada hari ini. Semuanya boleh berlangsung baik. Tuhan, kami juga diberkati oleh pengetahuan tentang seputar kehamilan yang disampaikan oleh Ibu Dokter Debbie Susanti. Tuhan, Kau berkati Ibu Dokter Debbie Susanti dalam kesehatan, pekerjaan, profesi dan pelayanannya serta keluarganya berlimpah-limpah. Tuhan, kami juga berdoa untuk para pasangan suami istri yang saat ini mengikuti ibadah WBD. Tuhan berkati para suami menjadi imam dan nabi dalam keluarga. Tuhan berkati kesehatan, usaha dan pekerjaannya Tuhan. Biar apa saja yang diperbuat Tuhan buat berhasil. Jadikan para suami yang selalu setia dan sabar mendampingi istri sehingga memberi ketenangan bagi para istri. Tuhan, kami juga memberkati para istri ya Bapak. Biarlah kekuatan, hikmat, dan kebijaksanaan turun bagi para istri Tuhan. Menjadi tiang doa anggur yang manis di dalam keluarga Tuhan. Berkati kandungannya, berkati bayi yang ada dalam kandungannya Tuhan. Biarlah boleh tumbuh kuat, sehat, dan sempurna. Dan kami percaya Tuhan, Engkau mencukupi setiap kebutuhan para pasangan suami istri ini dalam mempersiapkan buah hati mereka menuju kelahiran. Tuhan, kami berdoa untuk Gembala Sidang Paniko Tuhan. Berkati kesehatan, berkati pelayanan dan pengembalaannya ya Tuhan. Terus pakai Pak Niko lebih dahsyat lagi Tuhan untuk memberkati bangsa-bangsa. Tuhan, beri perlindungan bagi hamba-Mu Tuhan beserta seluruh keluarga besarnya. Bapak, kami juga berdoa untuk Gembala CK7 Dr. Yanto. Berkati kesehatan, berkati pelayanan dan pengembalaannya ya Tuhan. Biar terus membawa kami ya Tuhan menjadi umat yang layak bagi dan berkenan bagi Tuhan Yesus. Tuhan, berkati Dr. Yanto, perlindungan-Mu sempurna bagi hamba-Mu dan seluruh keluarga besarnya. Terima kasih Tuhan, saat ini kami juga mengangkat tangan kami memberkati bangsa kami Indonesia Tuhan. Berkati Bapak Presiden Jokowi, Bapak Wakil Presiden Pak Ma'ruf Amin. Berkati kesehatan dan kepemimpinannya ya Tuhan. Dan biarlah Tuhan boleh membawa kami bangsa Indonesia menjadi bangsa yang maju, aman dan sejahtera. Biarlah hujan pertobatan Tuhan turun atas Indonesia. Terima kasih. Kini tiba saatnya kami menerima doa berkat dari hamba-Nya. Jemaat Welcome Baby Day yang dikasihi Tuhan, mari kita siapkan hati untuk menerima berkat. Terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa, kasih karunia dari Anaknya yang tunggal Yesus Kristus, dan penyertaan yang manis dari Roh Kudus menyertai kita mulai hari ini sampai Maranatha, bahkan untuk selama-lamanya. Haleluya. Amin.